kebutuhan khusus. Oke, kira-kira kalau kita membahas tentang ABK, apa yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang kepikiran ABK itu seorang yang autis. Oke, sebenarnya itu benar tapi kurang tepat, karena nggak semua ABK itu merupakan anak yang autis. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Sebenarnya itu sangat wajar karena istilah autisme itu yang paling familiar ya gitu. Tapi kita nggak boleh menyederhanakan suatu hal sampai situ saja. Kita harus bisa lebih mendalami tentang hal tersebut, karena sebenarnya ABK itu bukan hanya autisme saja, tapi banyak dari kita masih suka menyepelekan ya. Nah, di sini nih titik permasalahannya. Ketika pemahaman kita yang rendah, bisa munculnya kesalahpahaman yang menimbulkan suatu stigma. Hasilnya anak ABK dijauhi, dikucilkan, dan berita yang terkini ada anak ABK yang dianiaya atau bullying. Dan biasanya mereka yang mendapatkan perilaku tersebut karena apa, teman-teman? Karena dari cara belajar ataupun cara berinteraksinya yang berbeda. Padahal kalau kita lihat secara luas, ini tuh bukan hal yang kecil. Secara menurut WHO, 1 dari 6 anak di dunia itu mengalami kebutuhan khusus. Namun, di balik angka tersebut ada hal yang penting sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Ternyata masih banyak ABK yang belum mendapatkan haknya dalam pendidikan karena masih terbatasnya fasilitas yang ada atau fasilitas yang inklusif di dunia sekolah, terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas mencapai 17,9 juta jiwa atau 7% dari masyarakat Indonesia. Dari jumlah yang bisa dibilang cukup besar, maka penting bagi kita untuk memperdalam atau mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan ABK itu. Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dalam cara belajar, tumbuh, berkomunikasi, dan berinteraksi, sehingga mereka itu membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Tuh. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini bukan berarti mereka itu nggak mampu ya, tapi mereka hanya memiliki cara yang berbeda atau cara yang spesial dalam belajar dan berkembang. Yang pertama itu adalah tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam indera penglihatan. Ya, kondisi ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada low vision, dan yang kedua itu ada total blind. Nah, maksudnya apa sih? Low vision itu dimana seorang itu masih memiliki sisa penglihatannya. Nah, kalau total blind itu ketika kondisi seseorang nggak bisa melihat sama sekali. Oke, orang tunanetra ini dalam proses pembelajaran mereka tentu nggak bisa seperti gitu ya. Mereka itu menggunakan pembelajaran alternatif menggunakan huruf braille atau audio atau teknologi pembaca layar. Ya, sekarang kan teknologi sudah makin canggih ya. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu ada tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Tunarungu merupakan kondisi ketika seseorang itu mengalami hambatan pada pendengaran yang tingkatnya itu bisa berbeda-beda ya teman-teman, dari ringan hingga berat. Banyak orang yang masih salah paham dan mengira bahwa tunarungu itu pasti nggak bisa berbicara. Padahal nggak selalu kayak gitu teman-teman. Dalam berkomunikasi itu mereka menggunakan bahasa isyarat ya. Atau bisa juga mereka tuh membaca lewat gerak bibir atau bisa lewat tulisan, tergantung kemampuan individunya masing-masing. Dan
yang paling penting mereka itu tetap memiliki kemampuan intelektual yang sama. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada tunawicara. Apa sih tunawicara itu? Tunawicara itu kondisi ketika seorang mengalami kesulitan dalam mengeluarkan suara atau berbicara secara verbal. Namun bukan berarti mereka nggak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Ya seperti yang kita tahu, komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal. Nah, kalau tunawicara ini nggak bisa bicara secara verbal. Jadi mereka itu tetap bisa menyampaikan ide atau pikiran atau perasaan melalui tulisan, bahasa isyarat, atau alat bantu komunikasi lainnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi yang terganggu adalah cara bicaranya, bukan kemampuan berpikirnya ya gitu. Lalu yang keempat itu ada tunadaksa. Apa sih tunadaksa itu? Tunadaksa itu merupakan kondisi ketika seorang anak memiliki hambatan pada fungsi gerak tubuh yang bisa disebabkan oleh kelumpuhan, cerebral palsy, atau kelainan pada otot tulang. Akibatnya, anak tunadaksa ini tuh mungkin mengalami keterbatasan dalam mobilitas, seperti berjalan, menggerakkan anggota tubuh. Namun, penting untuk kita ingat bahwa keterbatasan fisik itu nggak membatasi kemampuan mereka dalam berpikir ya. Oke. Kelima, tunagrahita. Tunagrahita itu kondisi di mana hambatan dalam perkembangan intelektual. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya membutuhkan waktu yang kurun lama ya dalam belajar, dalam memahami sesuatu. Biasanya tuh anak tunagrahita itu belajarnya dilakukan secara berulang ya. Namun perlu kita garis bawahi kembali bahwa mereka itu tetap bisa belajar ya, bukan berarti mereka benar-benar gak bisa belajar. Namun dengan pendekatan yang tepat dan penuh kesabaran pastinya, karena mereka belajar perlu diulang-ulang. Oke, yang selanjutnya keenam yaitu ada tunalaras. Tunalaras apa sih? Tunalaras adalah kondisi yang berkaitan dengan emosi dan perilaku. Anak dengan kondisi ini tuh sering mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi. Jadi, dia tuh mudah marah atau sulit beradaptasi dalam lingkungan sosial. Sayangnya, pada lingkungan ya, mereka itu lebih sering dilabeli dengan nakal. Padahal ya, sebenarnya mereka itu bukan berarti nakal, tetapi mereka itu membutuhkan pendampingan emosional dan lingkungan yang stabil serta bimbingan perilaku yang konsisten. Jadi kita nggak bisa semena-mena ya mengecap anak itu nakal. Oleh karena itu, inilah gunanya kita mempelajari jenis-jenis ABK gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketujuh, yaitu ada autisme atau ASD. Ini nih yang paling familiar ya. Autisme sebenarnya apa sih? Autisme itu merupakan kondisi ketika perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola perilaku. Namun yang perlu kita pahami ya, setiap anak autisme itu berbeda-beda. Ada yang sangat pendiam, ada yang sangat aktif, bahkan ada yang memiliki minat khusus yang sangat kuat pada hal tertentu. Karena itu kita nggak bisa menyamaratakan satu sama lain. Setiap anak autisme adalah individu yang unik. Selanjutnya ada anak ADHD. ADHD itu apa sih? ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini merupakan kondisi yang membuat anak sulit fokus, mudah terdistraksi, dan memiliki tingkat aktivitas yang sangat tinggi, hiperaktif gitu ya. Namun ini tuh bukan berarti mereka nggak bisa belajar ya teman-teman. Mereka hanya membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, instruksi yang lebih jelas dan singkat, serta lingkungan belajar yang minim gangguan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan mereka pun ada cara khususnya gitu. Kemudian ada ABK dengan kesulitan belajar spesifik.
Nah, ini tuh mencakup beberapa kondisi. Yang pertama ada disleksia. Disleksia merupakan kesulitan membaca. Biasanya anak yang mengalami disleksia ini tuh membacanya tuh terbalik gitu. Misal huruf B terbaca D gitu. Selanjutnya itu ada disgrafia. Itu merupakan kesulitan menulis, dan diskalkulia yaitu kesulitan dalam berhitung. Anak-anak dengan kondisi ini tuh sering dianggap malas atau nggak pintar, padahal ya sebenarnya kemampuan mereka itu bisa normal, bahkan bisa di atas rata-rata kemampuan intelektualnya. Hanya saja cara mereka memproses informasinya tuh berbeda. Dan yang terakhir ini cukup menarik karena di sini ABK itu bukan hanya anak yang memiliki keterbatasan, tapi ada juga anak yang disebut gifted atau anak berbakat. Nah, biasanya anak ini tuh memiliki kemampuan belajar yang sangat cepat, daya pikir yang tinggi, serta potensi yang besar di bidang tertentu. Meskipun mereka unggul, mereka tetap membutuhkan bimbingan agar potensinya itu bisa berkembang dengan arah yang tepat. Teman-teman, dari semua penjelasan ini kita bisa melihat bahwa ABK itu sangat beragam ya, dan setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kita tuh nggak bisa memperlakukan dengan cara yang sama. Kalau kita melihat semua jenis ini, kita bisa mulai memahami bahwa ABK itu sangat beragam, dan seringkali masalah yang muncul bukan karena kondisi anaknya, tetapi cara kita memandang mereka. Masih banyak yang salah paham, seperti ADHD dianggap nakal, disleksia dianggap malas, atau autisme dianggap tidak bisa belajar atau tidak bisa bersosialisasi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Disinilah peran guru, bimbingan, dan konseling menjadi sangat penting. Guru yang dengan background bimbingan konseling itu ya, bukan hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu anak mengenali dirinya, mengembangkan potensi, serta membangun rasa percaya diri agar menjadi jembatan antara sekolah, orang tua, dan lingkungan ABK tersebut. Setelah kita memahami semua penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa ABK itu bukan anak yang seharusnya dijauhi, dikasihani. Mereka merupakan individu yang sama seperti kita, yang memiliki hak untuk belajar, hak untuk bersosialisasi, dan berkembang demi masa depannya. Dan mungkin hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan yaitu simple banget ya teman-teman. Tidak memberi stigma, tidak menghakimi, dan yang paling utama, kita belajar mulai memahami. Karena lingkungan yang inklusif itu tidak lahir dari rasa kasihan, tetapi dari pemahaman, kepedulian, serta penerimaan.